Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Amalia Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Teknik Peramalan. Saya menggunakan metode moving average dan Holt Winters. Untuk tujuannya sendiri itu untuk menganalisis dan membandingkan performa metode moving average dan Holt Winters dalam memprediksi harga rumah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akurasi kedua metode menggunakan matriks dan MAE dan RMSE, serta menentukan model terbaik yang paling optimal digunakan dalam proses forecasting berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dan untuk data model average dan Holt itu merupakan kumpulan data yang digunakan sebagai input dalam penelitian. Dataset ini berisi beberapa atribut atau fitur yang digunakan untuk memprediksi suatu kondisi. Nah, di sini penjelasan dari setiap variabel, area luas bangunannya itu ya juga tadi ada 1360, 4272, 3592, 966 dan 4926. Dan untuk bedroomnya itu jumlah kamar 65154 itu, dan floornya itu jumlah lantai 23321 ya. Dan X usia bangunan, distance jarak lokasi kalau lokasi tertentu, garasi itu garasi, ketersediaan garasi. Kalau 0 itu tidak ada garasinya, kalau 1 itu ketersediaan garasinya ada, dan parkirnya itu ketersediaan area parkir juga begitu. Kalau 0 itu tidak ada garasi, dan 1 itu berarti ada garasinya, area parkir maksudnya. Garden itu ketersediaan taman, dan kan di sini garden itu ada yang pertama ketersediaan tamannya itu ada 10100. Dan selanjutnya data testing dan trainingnya. Aset harga rumah yang terdiri dari 100 data dibagi menjadi 2, yaitu 80 data atau 80% sebagai data training dan 20 data atau 20% sebagai data testing. Data training digunakan untuk menggunakan model Holt Winters dan moving average, serta mempelajari pola data, khususnya tren harga rumah. Sementara itu, data testing digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dalam melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Proses pembagian data dilakukan menggunakan data hold out dengan rasio 80:20, yang merupakan salah satu metode umum dalam validasi model. Dan untuk hasil evaluasinya, moving average MAE-nya 51395777, RMSE-nya 615434.95, Holt Winters-nya MAE-nya 5334486, dan RMSE-nya 610378993. Untuk perbandingan model moving average dan Holt Winters, interpretasi grafik data aktual mengalami fluktuasi tajam naik turun ekstrim. Dan untuk moving average itu mengikuti pola data tetapi dalam bentuk lebih halus, masih cukup dekat dengan data aktual dibandingkan Holt Winters.
dan grafik hot wintersnya itu menunjukkan tren menurun yang konsisten, tidak mengikuti fluktuasi data secara time. Dan ini yang data aktual itu di warna biru data asli dengan fluktuasi tinggi, dan moving average itu di orange. Hasil predksinya lebih halus, dan hot wintersnya itu di hijau. Hasil forecastnya dengan tren tertentu atau tren menurun. Untuk forecast 15 periode ke depan, hasil evaluasi moving average itu MAE-nya itu 51, 39, 57, 77. Dan untuk MSE-nya 37, 87, 60, 1, 77, 32, 312, 67, dan RMS-nya 61, 54, 34, 95. Dan untuk MAPE-nya 81,5%. Dan untuk forecast 15 tahun ke depan itu ada di sini. Dan forecast 15 tahun ke depan itu ada inputannya di sini. Interpretasi hasilnya nilai forecast berfluktuasi namun tidak ekstrim, pergerakan cenderung berada di kisaran 1,3 juta, 1,5 juta, dan tidak menunjukkan tren naik atau turun yang lebih kuat. Dan yang terakhir, lebih mencerminkan rata-rata stabil dari data sebelumnya. Untuk hot wintersnya moving average, dan untuk moving average-nya itu hasil evaluasi metode average menampilkan perbandingan untuk data aktual yang biru, data asli yang sangat fluktuatif, dan untuk yang orange forecast moving average, hasil prediksi menggunakan metode rata-rata. Interpretasi grafik data aktual mengalami fluktuasi tinggi atau naik turun, terdapat nilai yang sangat rendah dan tinggi. Dan untuk moving average-nya itu yang garis orange terlihat lebih halus, smooth, tidak mengikuti lonjakan ekstrim pada data aktual, cenderung berada di nilai tengah. Untuk forecast 15 tahun ke depan, nilai hasil interpretasinya yang pertama, nilai peramalan menunjukkan tren menurun yang konsisten. Yang kedua, setiap interval mengalami penurunan yang bertahap. Yang ketiga, seperti data aktual, tidak ada fluktuasi tajam. Untuk hot wintersnya, hasil evaluasinya MAE 53, 448, 26. MSE-nya 37, 25, 624, 36, 95, 8. .15, dan RMS-nya 610, 378.93. Dan untuk MAP-nya itu 60.39%. Hasil metode hot winters-nya digunakan untuk melakukan peramalan data time series. Untuk grafik menampilkan perbandingannya aktual
data aktual atau garis biru itu data asli yang berfluktuasi, dan untuk yang orange itu hasil forecastnya yaitu hasil prediksi model. Dan untuk interpretasi grafik, data aktual terlihat naik turun. Yang kedua, hasil forecastnya menunjukkan tren menurun secara stabil. Dan yang ketiga, model tidak sepenuhnya mengikuti pola fluktuasi data asli. Yang terakhir, ini menunjukkan bahwa model tersebut lebih baik dalam menangkap tren umum daripada detail spesifik. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil perbandingan metode Holt-Winters dan moving average dalam melakukan prediksi harga rumah, dapat disimpulkan bahwa model Holt-Winters adalah data yang terbaik karena memiliki nilai RMSE yang lebih rendah daripada moving average, yang menunjukkan kemampuan lebih baik dalam menangani kesalahan besar. Namun moving average memiliki nilai MAE yang sedikit lebih kecil dan memiliki kemampuan untuk mengikuti pola data histori dengan lebih halus daripada Holt-Winters. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Teknik Peramalan. Saya menggunakan metode moving average dan Holt-Winters. Untuk tujuannya sendiri itu untuk menganalisis dan membandingkan performa metode moving average dan Holt-Winters dalam memprediksi harga rumah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akurasi kedua metode menggunakan matriks dan MAE dan RMSE, serta menentukan model terbaik yang paling optimal digunakan dalam proses forecasting berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dan untuk data model average dan Holt-Winters itu data awalnya ada area, bedrooms, floors dan egg, distance, garage dan parkir atau garden, dan garden merupakan kumpulan data yang digunakan sebagai input dalam penelitian. Dataset ini berisi beberapa atribut atau fitur yang digunakan untuk memprediksi suatu kondisi.
Nah, di sini penjelasan dari setiap variabel area luas bangunannya itu ya juga tadi ada 1360, 4272, 3592, 966 dan 4926. Dan untuk bedroomnya itu jumlah kamar 65154 itu, dan floornya itu jumlah lantai 23321 ya. Dan X usia bangunan, distance, jarak lokasi, kalau lokasi tertentu, garasi itu garasi, ketersediaan garasi. Kalau 0 itu tidak ada garasinya, kalau 1 itu ketersediaan garasinya ada, dan parkirnya itu ketersediaan area parkir juga begitu. Kalau 0 itu tidak ada garasi, dan 1 itu berarti ada garasinya, area parkir maksudnya. Garden itu ketersediaan taman, dan kan di sini garden itu ada yang pertama ketersediaan tamannya itu ada 10, 100. Dan selanjutnya data testing dan trainingnya. Aset harga rumah yang terdiri dari 100 data dibagi menjadi 2, yaitu 80 data atau 80% sebagai data training dan 20 data atau 20% sebagai data testing. Data training digunakan untuk menggunakan model Earth Winters dan Moving Average, serta mempelajari pola data, khususnya tren harga rumah. Sementara itu, data testing digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dalam melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Proses pembagian data dilakukan menggunakan data herd out dengan rasio 80/20, yang merupakan salah satu metode umum dalam validasi model. Dan untuk hasil evaluasinya, moving average MAI-nya 51395777, RMSC-nya 615434.95, Hard Winters-nya MAI-nya 5334486, dan RMSC-nya 610378993. Untuk perbandingan model moving average dan Hard Winters, interpretasi grafik data aktual mengalami fluktuasi tajam, naik turun ekstrim. Dan untuk moving average itu mengikuti pola data tetapi dalam bentuk lebih halus, masih cukup dekat dengan data aktual dibandingkan Hard Winters. Dan grafik Hard Winters-nya itu menunjukkan tren menurun yang konsisten, tidak mengikuti fluktuasi data secara time. Dan ini yang data aktual itu di warna biru, data asli dengan fluktuasi tinggi, dan moving average itu di orange. Hasil praktisnya lebih halus, dan Hard Winters-nya itu di hijau. Hasil forecast-nya dengan tren tertentu atau tren menurun. Untuk forecast 15 periode ke depan, hasil evaluasi moving average itu MAI-nya itu 513957
77. Dan untuk MSE-nya 378761773231231267 dan RMS-nya 61543495 dan untuk MAPE-nya 81,5%. Dan untuk forecast 15 tahun ke depan itu ada di sini. Dan forecast 15 tahun ke depan itu ada inputannya di sini. Interpretasi hasilnya nilai forecast berfluktuasi namun tidak ekstrim, pergerakan cenderung berada di kisaran 1,3 juta 1,5 juta dan tidak menunjukkan tren naik atau turun yang lebih kuat. Dan yang terakhir, lebih mencerminkan rata-rata stabil dari data sebelumnya. Untuk hard wintersnya moving average, dan untuk moving average-nya itu hasil evaluasi metode average menampilkan perbandingan untuk data aktual yang biru, data asli yang sangat fluktuatif, dan untuk yang orange forecast moving average hasil prediksi menggunakan metode rata-rata. Interpretasi grafik data aktual mengalami fluktuasi tinggi atau naik turun, terdapat nilai yang sangat rendah dan tinggi. Dan untuk moving average-nya itu yang garis orange terlihat lebih halus, smooth, tidak mengikuti lonjakan ekstrim pada data aktual, cenderung berada di nilai tengah. Untuk forecast 15 tahun ke depan, nilai hasil interpretasinya yang pertama, nilai peramalan menunjukkan tren menurun yang konsisten. Yang kedua, setiap interval mengalami penurunan yang bertahap. Yang ketiga, seperti data aktual, tidak ada fluktuasi tajam. Untuk hard wintersnya hasil evaluasinya MAE 533444826, MSE-nya 372562436958 15 dan RMS-nya 610378.93 dan untuk MAP-nya itu 60,39%. Hasil metode hard winters-nya digunakan untuk melakukan peramalan data time series. Untuk grafik menampilkan perbandingannya data aktual atau garis biru itu data asli yang berfluktuasi, dan untuk yang orange itu hasil forecast-nya yaitu hasil prediksi model. Dan untuk interpretasi grafik data aktual terlihat naik turun. Yang kedua, hasil forecast-nya menunjukkan tren menurun secara stabil. Dan yang ketiga, model tidak sepenuhnya mengikuti pola fluktuasi data asli. Yang terakhir, ini menunjukkan bahwa model tersebut lebih baik dalam menangkap tren umum daripada detail spesifik. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil perbandingan metode hard winters dan moving average dalam melakukan prediksi harga rumah, dapat disimpulkan bahwa model hard winters adalah data yang terbaik karena memiliki nilai RMSE
yang lebih rendah daripada moving average, yang menunjukkan kemampuan lebih baik dalam menangani kesalahan besar. Namun moving average memiliki nilai MAE yang sedikit lebih kecil dan memiliki kemampuan untuk mengikuti pola data histori dengan lebih halus daripada Hot Winters. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.